Aku omsetnya di tempat aku sekarang tuh udah alhamdulillah katanya gitu 3 juta sampai 4 juta loh sehari. Dari situ tuh Mang jadi sering nginiin omset, jadi ada rasa kayak iri dengki tuh dari situ. Si telur angsa itu Mang ditaruh di ubun-ubun, ditaruh di ubun-ubun, ditaruh di telinga, ditaruh di mata, ditempelin semua Mang, sama mecahin si telur itu. Di situ tuh ada kayak rambut, terus paku kayak udah karatan sama darah bergumpal. Oke, ini tuh persaingan dagang Pak. Terus juga banyak kejadian janggal kata Mama. Jadi sering ngelihat kayak penampakan, terus sayuran yang kita ngambil dari petani kan harusnya fresh ya Mang. Itu mah sering busuk. Ini mah anak ibu Cana sama bapak udah di dunia lain. Gimana kalau diikhlasin aja katanya gitu. Enggak, kata Mama tuh. Enggak. Di situ setiap maghrib Mang, aku tuh didoain banyak orang kayak orang kayak udah bukan hidup gitu, bukan orang hidup gitu kan. Kayak orang aja terbujur kaku, didoain, diyasinin gitu sama banyak orang gitu. Di hati aku tuh ngerasa, ya Allah, kalau aku nyusahin Mama sama Bapak udah deh, ambil aja. Aku ikhlas kok gitu. Di bawah dinginnya malam, halte itu tampak sepi. Tim menjemput Mbak Intan dengan langkah yang pasti. Ia berdiri diam ditemani lampu jalanan redup. Lampu temaram menjadi saksi dari satu kisah hidup tentang pedagang sayur pasar yang mencoba bangkit dari kebangkrutan yang membuat hidup mereka sulit. Akibat pasar yang terbakar, usaha menjadi musnah. Satu keluarga jatuh tanpa arah dilanda musibah. Mbak Intan, maaf nunggu lama nih ya. Iya gak apa-apa Teh. Yuk langsung aja masuk ke dalam. Iya, ini juga aku udah pada merinding soalnya. Iya sih pasti, yuk. Harapan dan peruntungan pun dicari di kota baru, yang justru datang membawa rasa pilu dan haru. Usaha sayur yang kembali dibuka menarik petaka dari persaingan pedagang yang membuat celaka. Penjualan yang tiba-tiba menurun dan sepi pelanggan, hingga teror goib pada keluarga yang mengerikan. Konon, semua diakibatkan oleh kiriman santet pesaing yang iri hatinya karena dagangan kalah bersaing. Teror yang menyerang usaha dan keluarga ini menjadi kisah pilu yang dialami oleh Mbak Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Sobat Malam Mencekam. Alhamdulillah hari ini kita bisa jumpa lagi ya. Sobat, ada Mbak Intan di studio yang punya kisah di tahun 2016. Jadi ini tentang iri dengki ya. Iri lahir dari perbandingan, bukan dari kekurangan. Saat seseorang sibuk melihat pencapaian orang lain, ia lupa memperjuangkan mimpinya sendiri. Kira-kira seperti itu kisah yang sekarang ya. Terkena gangguan santet begitu ya Mbak Intan ya? Betul Mang Ai. Mbak Intan sehat? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah mau berbagi kisah di Malam Mencekam ya. Sekarang Mbak Intan kesibukannya apa ini? Kerja Mang Ai. Kerja ya? Iya. Kejadian tahun 2016 ini keluarga ya? Bapak, Betul. Ibu, Iya betul. dan Mbak Intan sendiri gitu. Iya. Yang terlibat dalam gangguan usaha ya. Iya. Jadi keluarga Mbak Intan ini usahanya maju, Ada tiba-tiba yang, tetangganya iya, tetangga sebelah kios Mang Ai. Ada yang sirik. sama jualannya. Sama. Apa jenisnya? Sayuran. Sayuran. Iya. Dia juga sayuran. Iya, cuman orang tua itu lebih komplit gitu. Ada tempe, tahu kayak gitu. Semuanya ada. Yang lebih komplit siapa? Orang tua. Mbak Mama Intan. sama bapak ya. Oke.
Jadi akhirnya dia mengirimkan sesuatu ya. Baik, gimana akibatnya efek dari kiriman santet ini? Nanti kita dengarkan bersama kisah dari Mbak Intan. Malam mencekam. Semakin malam semakin mencekam. Dan ini dia Mbak Intan. Jadi gini Mang kejadiannya tuh di tahun 2016. Waktu itu awal mula mama sama bapak jualan sayuran di suatu pasar tradisional di Jawa Barat Mang Di situ tuh posisinya mama jualan sayuran, bukan sayuran doang tuh Mang Kayak ada tahu, tempe, ikan, terus ya semuanya ada gitu di mama. Mama tuh lagi laris banget nih, lagi laris banget. Nah, usaha mama tuh bangkrut posisinya karena kebakaran hebat Mang Di situ uang semuanya mama habis semua, nggak ada tersisa satu apapun tuh Mang Cuman alhamdulillahnya di situ orang tua masih selamat. Terus bapak pulang nih dari pasar tuh ngabarin ke aku. Posisinya di situ Intan habis lulus sekolah Mang Lulus sekolah, terus kata bapak gini, kan di keluarga aku tuh dipanggilnya Nok Mang Katanya, Nok, gimana ini? Katanya, Bapak udah gak punya apa-apa. Sedangkan adik masih kecil waktu itu, umur 5 tahun adik aku tuh. Sedangkan adik juga butuh biaya buat sekolah kan. Kata aku tuh, Pak gimana kalau Intan kerja aja gitu kan. Terus kata Bapak, nanti dulu Nok, dilihat dulu ya sikonnya gimana ke depannya. Nanti kalau misalnya Noknya kerja, nanti Dede sama siapa? Soalnya di situ Intan Mang ngasuh Dede juga, jadi kerja di pasar bantuin Bapak juga kan. Diskusilah mama sama bapak sama aku di situ ya. Kata mama, Pak, gimana kalau misalnya kita nelpon Bibi aja yang di Bandung, katanya gitu. Jadi bapak tuh asli orang Bandung. Bapak tuh nelpon ke Bibi. Bapak manggil Bibi juga Nok Mang Katanya, Nok, gimana ya? Katanya, Aang udah nggak punya apa-apa di sini, katanya gitu. Sedangkan Aang juga harus melanjutkan hidup. Aang nggak punya sepeser pun nih Nok uang. Ya Allah kenapa Ang, katanya. Pasarnya kebakaran Nok. Udah nggak punya apa-apa di sini. Ya Allah Ang, kapan? Kemarin malam. Gimana Ang? Kalau misalnya Ang jualan aja bareng sama Nok di sini, katanya gitu. Kata Bibi tuh Mang Sayanya nggak punya modal Nok. Ya udah Ang, saya pinjemin gimana? Di situ bapak mikir Mang kan bapak nggak mau ngerepotin saudara juga ya, nggak mau ngerepotin adik, nggak mau ngerepotin yang lain gitu. Terus bapak diskusi lagi, ya udah Nok, katanya nanti gimana ke depannya nanti di WA aja. Di situ bapak, mama, aku diskusi Mang Nok, Mah, kata bapak tuh, kalau seandainya kita pindah ke Bandung aja gimana? Kata mama, lah Pak, katanya, nanti di sono kan keluarganya bapak, kan kalau misalnya aku ikut ke sana takutnya diasingkan gitu loh Mang Terus kata bapaknya, ya enggak lah, katanya gitu. Ya udahlah, terserah bapak aja. Akhirnya mama sama bapak tuh nelpon Bibi lagi nih Mang Ya udah Bi, saya ini aja ke Bandung aja gitu ya. Dari situ tuh Mang Bibi tuh ngirim uang ke bapak, transfer. Waktu itu Bibi ngirim uang itu 6 juta. 6 juta, bapak tuh langsung ke sana Mang. Bapak sama mama nih Mang pergi tuh ke Bandung. Pergi ke Bandung, nyampe di Bandung kan ya langsung ke rumah Bibi dulu. Ke rumah Bibi, diskusi sama Bibi mau jualan apa, terus kira-kira tempatnya di mana, terus kondisi pasarnya yang kira-kira rame di mana gitu kan ya. Bibi tuh nyaranin gini Mang, di pasar yang tradisional yang di sono, yang di pusatnya nih Ang, katanya rame banget. Tapi ya Ang mentalnya kuat enggak, persaingan dagangnya tuh di situ pesat loh Ang, katanya gitu. Ya udah kata bapak tuh, insya Allah saya bisa
dimodalin tuh Mang sama Bibi, dimodalin awal sama Bibi, semuanya dari Bibi, jadi kios, terus peralatan-peralatannya Bibi yang iniin Mang. Bibi tuh memang orangnya baik gitu ya sama bapak tuh, deket juga Bibi sama bapak. Di situ tuh Bibi nyaraninnya langsung ke petani nih belanjanya, jadi biar lebih murah gitu loh. Ke petani langsung aja. Posisinya kan kalau misalnya persaingan dagang kayak gitu kan, di mana yang lebih murah itu dicari gitu kan. Iyalah katanya, yuk jalan-jalan dulu, kita tuh keliling tuh Mang. Aku, Mama, Bibi sama Bapak tuh keliling nih, cari lokasi petani yang kira-kira paling murah, terus bahannya bagus gitu, kualitasnya bagus, terus keliling dapet tuh Mang. Jadi ini semua pindah ke Bandung ya? Iya, pindah ke Bandung semuanya. Di situ aku sama Bibi, jadi masih ikut ke Bibi dulu. Di situ bapak tawar-menawar sama yang petani. Akhirnya kesepakatan berdua. Ya udah katanya, saya ngambil di sini aja kata si bapak tuh. Kualitasnya bener bagus di sini ya Pak katanya gitu. Iya di sini paling bagus Pak katanya. Bapak mau mesen berapa? Nanti besok dikirim ya. 10 kilo 10 kilo tandanya gitu ya Mang. 10 kilo 10 kilo 10 kilo gitu. Di situ bapak pulang lagi tuh Mang. Udah inian kesepakatan sama petani, bapak pulang. Pulang nyampe rumah bilang ke Mama. Mah, tahu nggak tadi bapak ke petani lagi harganya lebih ini tahu Mah, ya lebih murah katanya gitu. Ya udah Pak, alhamdulillah. Bismillah ya Pak. Ya, barangkali di sini jalannya kita katanya gitu. Barangkali memang kesuksesan kita di sini kata si Mama tuh gitu Mang. Terus akhirnya Mama bantu bapak tuh. Besoknya ke pasar kita tuh beres-beres ruko dulu gitu Mang, beres-beres buat nyapuin dulu gitu ya, terus iniin yang sawang-sawang kayak gitu, terus meja juga diberesin gitu kan ya, terus kursi-kursi diiniin semua. Aku juga di situ ngebantu Mang, sama adik aku nih yang 5 tahun dibawa ke ruko yang di pasar itu Mang. Di pasar nih Mang, lagi beres-beres, ada tetangga nih yang nyamperin tangga sebelah nih, pengen jualan apa? Mau jualan ini kata si bapak tuh. Oh ya udah katanya, salam kenal ya katanya gitu. Si Bang Bay ini nih Mang. Di situ udah tuh Bang Baynya pulang lagi masuk lagi ke rukonya. Terus besoknya Mang, bapak mulai jualan. Alhamdulillahnya Mang ya, selang 1 bulan 2 bulan tuh omset tuh bener-bener naik Mang. Waktu itu tuh ya bapak tuh sering curhat ke Bang Bay ini. Curhatnya gini Mang, tahu nggak Bay, aku omsetnya di tempat aku sekarang tuh udah alhamdulillah katanya gitu, 3 juta sampai 4 juta loh sehari. Deh katanya si Bang Bay tuh, emang iya? Aku 1 sampai 2 loh. Dari situ tuh Mang, jadi sering nginiin omset, jadi ada rasa kayak iri dengki tuh dari situ. Nah terus si Bang Bay ini tuh biasanya suka ngobrol gitu sama bapak gitu ya, yang biasanya suka nonton bola bareng, yang biasanya suka kalau misalnya apa-apa ang gitu tuh Mang. Terus sekarang tuh asa beda Mang ini Mang, jadi asa acuh. Kalau misalnya bapak senyum, si Bang Baynya kayak orang kayak melengos gitu tuh Mang, kayak siapa sih lo gitu. Nah terus Mang ya, pas siang tuh aku ke situ siang, Bang Bay ngomong ke aku gini, yang biasanya nggak nyapa tuh Mang ngomong gini, nok katanya. Kenapa Bang kataku tuh, sini dulu nok. Aku tuh ke situ nyamperin, nok Bang abang punya ini nok mau nggak katanya gitu. Apa tuh katain tante, ini udah buat nok aja tapi jangan bilang-bilang mama ya, jangan bilang-bilang bapak ya. Di situ memang posisinya Intan nggak ngerti ya Mang, jadi ya udahlah gitu, orang dikasih ya Intan makan gitu kan ya. Di situ Intan langsung tuh makan. Apa itu? Makanan Kue. kayak apa ya, di situ tuh kayak kue kering gitu loh Mang. Dimakan tuh sama aku, posisi aku lagi lapar. Dimakan sama minumnya juga Mang. Di situ ada teh manis, dikasih juga tuh sama Bang Bay teh manis. Aku minum, aku makan. Terus dipanggil lagi tuh sama Bang Bay, nok katanya sini. Lah, kenapa lagi nih kataku gitu kan. Nyamperin aku ke Bang Bay. Kenapa Bang? Udah dimakan? Udah kataku tuh gitu. Ya udah. Aku tuh nggak boleh Mang cerita ke Mama masalah yang dikasih makanan sama minuman sama Bang Bay itu nggak boleh cerita gitu kan. Tapi aku nyong orang apalah yang mau diiniin gitu kan, orang makanan, makanya aku cerita ke Mama sama Bapak kan. Mah Pak kata aku tuh,
Tadi Nok dikasih makanan sama Bang Bay, kataku tuh gitu. Terus kata bapaknya, apa Nok makanannya? Alhamdulillah Pak enak, kataku tuh. Apa Nok katanya? Kue Pak sama es, katain tante, es teh manis. Lah kamu sih juga nggak bagi-bagi, soalnya orang tua aku tuh nggak berpikiran yang negatif gitu tuh Mang. Ya udahlah positif aja gitu, jalanin aja gitu kan. Di situ tuh maghrib pulang, nyampe rumah, aku ngerasa kayak berat Mang. Jadi badan tuh ngerasa kayak di sini berat gitu ya, terus kepala pusing, kaki tuh asa kayak ada yang ngegandol kayak gitu tuh Mang. Terus ya di pikiran aku ya udahlah, mungkin aku capek gitu ya, seharian di pasar gitu, nggak pikiran negatif. Allahu Akbar maghrib Mang. Salahnya aku juga ya di situ ya. Salahnya aku tidur Mang. Tidur soalnya aku ngerasa badan udah nggak enak gitu kan ya. Ditidurin lah aku tuh badan tuh. Tidur, tiba-tiba tuh dari atas Mang. Dari atas kan kalau orang rumah zaman dahulu tuh nggak ada kayak gini, nggak ada pelapon gitu. Jadi langsung tembus ke genteng tuh. Dari atas tuh ke badan. Semua badan tuh ngerasa sakit, nggak bisa gerak sama sekali Mang. Apa yang jatuh itu? Nggak tahu. Jadi tuh cuman kayak ada suara pruk dari atas nih Mang, pruk gitu kan ke badan tuh. Terus tangan-tangan tuh udah nggak kerasa apa-apa tuh. Yang bisa digerakin mata sama mulut doang. Lah ya Allah, kataku tuh kenapa nih? Kenapa? Posisinya mama belum pulang Mang. Aku setengah jam kayak gitu, setengah jam Mang, terus mama baru pulang. Mama pulang, aku teriak, "Ma, tolong!" kataku tuh, "Mama, tolong!" Di situ mama lari nyamperin Mang. Nyamperin apa Nok? Mama nggak tahu, kataku tuh, ini aku kenapa, badan aku nggak tahu. Ya Allah, terus mama tuh manggil bapak. Papa katanya, sini dulu, ini Nok kenapa? Di situ mama ngambil minum. Pak, ambilin minum dulu, ambilin minum. Bapak ngambilin minum, mama bacain tuh Mang. Bacain doa ke Nok, ke Intan ya, bacain doa. Nggak tahu Intan juga doanya apa ya, terus diminumin tuh sama Intan. Diminumin, terus diraupin sama Mang, diiniin, di ubun-ubun gitu tuh. Terus di situ tuh langsung plong. Tapi memang posisinya sedikit-sedikit dari sini dulu nih, Mang. Plong, terus ke kaki. Plong. Aduh ya Allah, kenapa Mah? Tadi aku tuh Mah dari atas, kata Intan tuh, dari atas brag. Nggak tahu apa Mah, tiba-tiba aku nggak bisa apa-apa gitu loh. Terus kata mama, ya udah Nok, istighfar, katanya istighfar. Di situ aku nangis Mang, nangis meluk mama. Mama, ya Allah, aku nggak mau mati, kataku tuh, aku nggak mau mati, ini kenapa Ma? Kataku tuh, udah kamu tuh mungkin kaget, kecapean, kata mama tuh gitu. Soalnya bapak mama tuh nggak pernah berpikiran yang negatif tentang orang Mang, apalagi kayak, maaf ya, maksudnya bukannya nggak percaya sama makhluk gaib gitu ya, enggak. Bukan nggak percaya sama yang kayak gitu, enggak Mang. Cuman bapak tuh lebih ke positif aja gitu, pemikirannya tuh positif gitulah ya. Dari situ Mang ya, udah Nok istighfar, banyak-banyak istighfar, kata mama sama bapak. Udah Nok diem, udah istighfar aja, itu tuh Nok tuh kecapean katanya. Enggak apa-apa, Nok kecapean itu, kata mama. Tapi dari situ mulai ke kejadian yang janggal tuh dari situ nih Mang. Aku tuh sering ngelihat kayak orang yang tinggi gede, terus ngelihat orang cewek cantik Mang, tapi posisinya cewek cantiknya gini nih, sambil gini gitu natap aku Mang, natap aku sambil gini. Kalau cewek cantik mungkin aku nggak terlalu menyeramkan gitu ya Mang, tapi yang orang tinggi gede ini Mang, yang sering aku lihat sampai teriak gitu, sampai nangis histeris gitu ya, tinggi berbulu Mang, terus mukanya, maaf ya, mukanya kayak monyet. Kalau setiap kali aku ngelihat itu tuh Mang, aku teriak, aku nangis. Mama, Bapak, kataku tuh, ini kenapa? Bapak nyamperin lagi. Mama nyamperin lagi, kenapa Nok ngelihat apa? Ma, aku kenapa sih Ma? Kataku tuh, aku sering banget kok ngelihat kayak gini. Ya udah, istighfar, Nok sholat, kata mama. Nok sholat, Nok istighfar. Sekarang Nok sholat dulu gih, katanya gitu. Kita tuh sering kali Mang, kalau misalnya Intan ngelihat sesuatu kayak gitu, mama, ya udah Nok sholat aja, sholat, katanya sholat. Intan sholat, selesai sholat Mang, ada lagi yang keluar tuh. Setiap kali Intan kemana-mana gitu ya, setiap kali aku nggak tahu ke kamar mandi, nggak tahu aku kemana tuh pasti ngelihat makhluk itu Mang.
gede, tinggi, serem banget pokoknya. Terus ada lagi Mang ya, kayak di samping makhluk itunya tuh orang cewek juga Mang, cewek tapi mukanya tuh hancur, mukanya tuh burak gitu tuh, berlumuran darah gitu ya. Setelah kejadian kayak gitu Mang, aku tuh masih beraktivitas normal ya, masih kayak bantuin mama di pasar, masih aku juga suka nganterin adik aku ke tempat ngaji, ke les gitu, masih normal aja gitu Mang. Masih normal, tapi memang posisinya kejadiannya itu sering ngelihat kayak gitu loh. Yang aku takutin tuh sering ngelihat kayak gitu, teriak sendiri apa sendiri gitu tuh Mang. Tapi kalau untuk badan itu masih normal gitu. Selang 1 minggu kemudian aku ngerasa kayak orang kurang waras ya Mang. Dibilang kurang waras gimana gitu ya. Dibilang gila nggak gila, dibilang nggak gila juga gila gitu loh. Posisinya gini Mang, setiap kali kita ngelihat orang gitu ya, kayak mau mukul, ada barang gitu, apapun barang yang aku deket gitu ya, aku lemparin ke orang itu. Kadang suka ngejambak orang, yang adik aku juga Mang, yang biasanya suka main bareng sama aku nih, aku jambak, aku tendang. Tapi hati ngerasa kayak, loh jangan loh, itu salah. Tapi tangan gerak gitu Mang, tangan tuh gerak tapi hati salah. Ya Allah, kataku tuh, aku kenapa nih gitu kan. Setiap kali ngelihat orang, setiap kali jadi ngelihat adik, ngelihat orang yang deket aku tuh mau kayak, apa sih lo gitu tuh. Senolah lo, jangan deket-deket gua. Pernah Mang, jadi ada batu tuh di samping aku ya, di situ ada batu, ngelempar aku tuh ke orang itu. Di sininya orang tuh darahan Mang. Tapi di hati tuh, ya Allah kenapa aku kayak gitu. Tapi tangan main Mang, tangan main ngelempar gitu loh. Tapi hati tuh, kok aku kayak gitu tuh. Tapi tangan aku tuh gerak sendiri gitu, ngerasanya tuh Mang, gerak sendiri. Adik aku juga sampai ngomong ke mama gini, Mama, adik aku yang kecil juga Mang ngomongnya gini ke mama, Mah, Mbak udah gila katanya. Aku ngedenger, kok aku ditendangin kok sama Mbak, dipukulin aku sama Mbak katanya. Shh, kata mama tuh, gak boleh ngomong kayak gitu. Itu tuh Mbak kamu tuh mungkin lagi kesel sama orang, lagi emosinya kurang stabil. Dede gak boleh ngomong kayak gitu ya, kata mama tuh ke Dede. Terus aku bilang ini ke adik aku, kataku tuh, kenapa kamu ngomongnya kayak gitu Deng, Mbak tuh gak gila, kataku tuh. Orang iya katanya, Mbak gila, kata si Dede tuh. Enggak, kataku gitu kan. Setiap kali aku ini ya Mang, kayak ngobrol sama orang gitu tuh, suka tantrum. Jadi suka kayak teriak sendiri, suka kayak gak mau ketemu sama orang, kayak tertutup gitu Mang. Jadi introvert gitu kan. Terus 1 bulan kemudian Mang, dengan gejala kayak gitu awalnya jadi kayak orang stres ya Mang, dibilang stres. Kayak orang stres kayak gitu, 1 bulan kemudian aku gak bisa apa-apa Mang. Badan tuh udah kaku. Kaku tuh bener-bener kaku. Nengok kayak gini juga udah gak bisa Mang. Nengok gini gak bisa, tangan gak bisa digerakin. Mulut ngomong pun kayak ngeblibet. Kayak orang pelo tuh. Kalau ininya mah stroke gitu ya. Cuman mama ngebawa aku ke rumah sakit tuh, dites lab, terus di rongsen, tes lainnya gitu Mang. Aku nggak ada gejala apa-apa, aku tuh nggak ada penyakit apa-apa. Jadi waktu itu aku sebulan Mang di rumah sakit tuh, di ruang ICU. Aku sempat pingsan juga tuh, sempat pingsan 3 hari di ruang ICU Mang. Di ruang ICU tuh aku tuh ngerasanya gini, kayak aku tuh masuk ke dunia lain gitu loh Mang. Ngerasa kayak hutan gitu ya, hutan tapi nggak ada penghujung, nggak ada ini tuh mau jalan kemana gitu tuh. Jadi tuh muter-muter di situ aja Mang. Aku ngelihat orang yang aku kenal yang udah meninggal di situ. Aku deketin juga orang itu, tapi dianya ngejauh gitu Mang. Aku kayak gini gitu ya, tapi nggak kesampe gitu, nggak kepegang gitu kan. Di situ
aku mulai mikir, apa aku udah nggak ada ya gitu. Aku dosaku banyak. Tolong jangan ambil nyawa aku dulu gitu kan Mang. Aku tuh bisa sadar. Jadi di situ ada kayak cahaya gede, kayak bola gitu Bang. Tapi aku tuh masuk ke situ. Jadi di aku gelap nih, di sebelah sana terang. Jadi aku masuk ke situ, ngelihat dunia, aku langsung bangun. Ya Allah Nok, katanya alhamdulillah Nok sehat, kata mama tuh, mama meluk Nok sehat ya Nok, katanya Nok sehat ya, kata mama tuh. Iya maaf ya, kata Intan tuh, Intan selalu ngerepotin mama, maafin Intan ya Pak, Intan juga selalu ngerepotin Bapak. Enggak, katanya, orang tua aku gak pernah ngeluh Mang. Segitu aku lamanya di rumah sakit gitu, Bapak gak jualan, gak pernah ngeluh. Makan apa adanya dulu gitu ya, dibantu juga sama bibi. Aku sebulan di rumah sakit tuh Mang, badan udah gak bisa apa-apa, udah kaku tuh, bener-bener kaku. Bukannya malah nambah membaik gitu ya, enggak ini mah. Jadi malah makin kaku. Mata juga kayak udah melolong gitu tuh, gak bisa kedip mata tuh kayak gitu. Tapi memang posisi bisa kedip tapi jarang tuh Mang, kayak berat banget kedip tuh. Terus mama akhirnya, udahlah katanya dibawa pulang aja. Kita konfirmasi dulu deh ke dokter, kata bapak tuh. Terus konfirmasi ke dokter, kata dokternya apa coba Mang? Udah Bu katanya, oh dibawa ke RSJ aja, soalnya di situ tuh aku sering teriak-teriak Mang. Sering teriak, sering nangis, sering tantrum sendiri gitu. Dibawa ke RSJ aja, kata dokternya tuh. Enggak, kata mama tuh, aku gak mau anak aku gila. Itu anak aku gak gila, kata mama tuh. Bu, ini mah demi keselamatan anak ibu juga, takutnya ada masalah yang anak ibu pendam gitu yang nggak bisa diluapin. Yaudah ibu coba aja katanya ke RSJ dulu, gimana kelanjutannya nanti ibu ngobrol sama dokternya. Enggak, mama kekeh enggak Mang. Akhirnya balik lagi mama ke ruang rawat aku, bawa tanpa sepengetahuan dokter, tanpa ada surat. Kan biasanya kalau misalnya kita dari rumah sakit pulang kan ada surat pulangnya ya Mang, itu enggak. Bapak tuh ngebopong aku tanpa sepengetahuan dokter. Ngebopong, saking bapak keselnya anaknya suruh dibawa RSJ Mang, bawa pulang. Permisi, paket atas nama Mbak Intan ya? Iya. Sorry, ini paketnya. Oke. Saya izin foto ya. Mangga. 2. Oke. Makasih ya Mbak Intan. Sama-sama ya. Akhirnya datang juga. Kemarin aku mesen ini di Malam Mencekam Store loh. Wow, keren juga ya. Nyampe di rumah, aku teriak. Melihat di pintu Mang, belum apa-apa, di pintu masuk rumah tuh ada orang tinggi gede Mang. Tinggi gede. Pokoknya nutupin pintu sambil gini. Serem banget. Mukanya itu kayak monyet, tapi monyet yang apa ya Mang, jadi ada benggol-benggol yang merah gitu, darah tuh keluar Mang dari sini nih. Seperti monster gitu ya? Iya. Terus mata juga merah gitu kan ya. Mata merah, terus serem lah gitu kan, nggak bisa diutarakan seremnya tuh Mang. Serem banget pokoknya. Aku nangis kan. Mama, kataku tuh, itu orang tinggi gede, kataku tuh. Gimana? Posisi aku lagi dibopong sama bapak Mang, aku nggak bisa apa-apa itu. Ya Allah, kata mama tuh, cobaan apa sih katanya. Di situ mama tuh ngelus-ngelus dada. Udah, astagfirullahaladzim, katanya astagfirullahaladzim. Terus kan abis itu ya dibawa masuk, kata mama, Pak, Nok jangan suruh sekamar sendirian lah, bareng aja sama mama sama bapak. Iya, kata mama sama bapak tuh, jadi kita tuh satu ruangan kamar itu mama, bapak, aku ya Mang, terus sama dedek. Jadi aku tuh gak ditinggal di ruangan lain gitu Mang, takut kenapa-napa gitu kan. Malam teriak lagi Mang, aku tuh teriak, "Mah, itu mama," kataku tuh, "ada apa lagi Nok? Itu mama lihat." Orang cewek Mang, mukanya burak tuh lagi ngeliatin aku tuh, ngeliatin gini nih Mang, kayak orang melonglong matanya gitu ke aku tuh sambil kayak orang gemes gitu. Terus aku tuh teriak, "Mama tolong," kataku,
aku tuh itu ada apa lagi mama, aku nggak mau, aku nggak kuat, kataku tuh aku nggak kuat ma, aku nggak mau hidup kayak gini, kataku tuh. Nok, istighfar Nok, katanya istighfar nggak boleh kayak gitu Nok. Nok anak mama kuat, Nok nggak boleh ngomong kayak gitu ya Nok ya, katanya. Nok pasti panjang umur, Nok pasti sehat, nggak boleh ngomong kayak gitu. Di situ memang posisinya aku udah kayak pasrah tuh mang. Udahlah aku tuh ngerepotin aja mama sama bapak kan ya, nggak mau lah aku hidup kayak gini gitu kan ya. Terus bapak tuh ngomong gini ke aku mang, Nok sekarang doa katanya sama Allah, kalau misalnya Nok mau diambil sama Allah, bapak ikhlas. Enggak, kata mama tuh, enggak, mama nggak ikhlas pak, anak cewek yang mama pengen dari dulu enggak. Kata mama tuh, nggak mau ngelepas ya Allah, katanya. Nggak mau ngelepas ya Allah, anak aku pengen panjang umur, katanya gitu, nggak mau ya Allah. Aku tuh mang, ke orang tua tuh sering ngebentak. Jadi tuh posisinya kadang aku sadar, kadang aku hilap gitu tuh. Kadang kalau misalnya posisinya aku lagi kayak bukan aku gitu ya, ke mama tuh, apa sih mah? Dasar kirik, maaf gitu ya. Bahasa kasar tuh keluar mang, tapi di hati tuh kadang astagfirullah. Jadi tuh dari situ tuh ngerasa bapak mungkin ya, bapak tuh ngerasa kayak ini anak bukan anak aku gitu. Kalau dulunya sih nggak pernah ngomong gitu kan? Aku nggak pernah mang, aku tuh sama mama sama bapak tuh aku tuh nurut banget. Kata bapak tuh, Nok katanya, Nok tuh harus banyak istighfar, sholat sambil rebahan juga nggak apa-apa. Enggak, kataku tuh, ngapain sholat? Orang Allah juga kataku tuh muji aku kayak gini, kataku tuh gitu. Tapi dulunya aku nggak gitu mang. Aku dulunya sholat rajin, suka ngaji juga, ikut pengajian gitu kan ya. Tapi nggak tahu sekarang tuh waktu itu tuh ngerasa kayak Allah tuh nggak adil gitu bagi aku gitu ya. Allah tuh nggak adil gitu kan. Kok aku sholat rajin, ini kok cobaannya gitu malah kayak gini gitu kan. Besokan harinya mama ngobrol sama bapak. Gimana nih anak tuh nggak ada perubahan sama sekali. Gimana kalau diruqyah aja? Takut anak kita kemasukan gimana kata si bapak tuh. Akhirnya bapak tuh ke rumahnya Kiai mang. Itu setelah berapa lama sakit? Itu tuh berarti setelah 1,5 bulan sakit. Aku dibawa ke Kiai mang, sama si bapak sama mama. Dibawa, dibopong, aku tuh sama bapak ya, dibawa Kiai. Tapi mang, kata kiainya, ini mah anak ibu cina sama bapak udah di dunia lain. Gimana kalau diikhlasin aja, katanya gitu. Enggak, kata mama tuh, enggak. Ya udah aja, saya usahakan ya Pak Bu, katanya. Saya bantu doa, nanti setiap maghrib saya datang ke rumah ibu buat sama yang lainnya, sama jamaah lainnya nanti ke rumah ibu, saya bantu doa ya. Di situ setiap maghrib mang, aku tuh didoain banyak orang kayak orang mati, kayak udah bukan hidup gitu, bukan orang hidup gitu kan, kayak orang mati aja terbujur kaku, didoain, diyasinin gitu sama banyak orang gitu. Di hati aku tuh ngerasa, ya Allah, kalau aku nyusahin mama sama bapak udah deh, ambil aja, aku ikhlas kok gitu. Pas waktu ketiga hari pengajian mang, aku tuh kayak bukan aku ya ngomong ke semua jamaah tuh, hei kataku tuh kerek kataku tuh, kamu ngapain ngajiin aku masih hidup. Pas aku tuh kayak emosi tuh naik kadang turun, astagfirullahaladzim kataku tuh, aku kenapa nih, kok aku kayak gini lagi sih ya Allah. Sampai kiainya ngomong ke bapak gini mang, Pak, anak bapak tuh bukan udah itu bukan anak bapak loh, anak bapak tuh bukan itu, kata kiainya. Terus gimana, kata bapak tuh, udahlah saya mah ikhlas, mau diambil juga saya ikhlas, kata bapak tuh. Terus kata kiainya, ya udah Pak, saya usahakan ya, semoga anak bapak sehat lagi, bisa kembali lagi, katanya gitu seperti semula. Aku tuh mang diajiin sama kiai setiap abis maghrib tuh hampir mau 2 minggu nggak ada perubahan, malah semakin parah, kayak orang yang sakit jiwa, bener-bener sakit jiwa. Ke orang tuh bener-bener kita tuh yang biasanya nggak ngucap kasar tuh ngucap kasar gitu mang. Yang tadinya aku orang yang nggak pernah ngomong kayak gitu mang, sekarang tuh aku tuh lebih kayak barbar gitu, lebih kayak apa sih lo,
Jadi orangnya bukan aku gitu, kayak bukan aku gitu kan. Setelah itu mama sama bapak ngomong nih di samping aku, Mang, gimana mah buat kelanjutannya ini anak, katanya gitu. Kata mama, ya udahlah Pak, kita doain dulu aja kayak waktu itu sama Kiai dulu. Mah, bukannya bapak musyrik apa gimana ya, katanya. Gimana kalau kita bawa aja Nok ke Mbah, katanya gitu. Kata mama, lah kenapa-napa enggak nantinya Pak? Enggak, insya Allah kita ikhtiar mah, katanya. Gimana pun caranya biar anak kita sehat, kata bapak tuh. Dari situ Mang, bapak tuh ke rumah Mbah, tapi belum bawa aku nih. Aku masih di rumah sama mama, bapak doang yang ke Mbah. Terus memang posisinya di situ bapak udah kayak apalagi sih yang bisa dilakuin gitu kan? Nggak ada yang bisa dilakuin. Akhirnya ke Mbah. Terus kata bapak gini ke Mbah, anak saya mau dibantu sama Mbah, kira-kira Mbah bisa nggak ya? Kata si Mbahnya, ya insya Allah bisa, katanya gitu. Anak kamu dibawa aja ke sini, besok maghrib, pas maghribnya di sini ya, nyampe sini ya, kata si Mbahnya tuh. Pas maghribnya nyampe sini, pokoknya jangan sampai melebihi adzan maghrib sampai sini. Sama bawa telur angsa, sama bawa bunga ya, katanya gitu. Kata si Mbahnya tuh, Mang. Dari situ bapak balik, bapak pulang, terus ngobrol lagi sama mama di samping aku, Mang. Aku tuh ngerasa kayak nyusahin orang tua, Mang. Aku tuh ngerasa kayak gunanya apa sih aku tuh di sini tuh, di keluarga ini tuh cuman buat nyusahin orang tua aja. Posisi lagi sadar, Mang. Kalau posisi lagi nggak sadar tuh aku barbar banget ke orang tua tuh. Semuanya aku keluarin, bahasa kasar, maki-maki orang tuh aku keluarin, Mang. Tapi posisi saya lagi sadar, jadi lebih ke astagfirullahalazim, ya Allah kenapa aku kayak gini? Aku nyusahin mama lagi, nyusahin bapak lagi. Tapi kalau lagi nggak sadar tuh barbar semua, Mang. Di situ tuh bapak ngobrol sama mama di samping aku ya. Mah, katanya, bapak tadi udah kasih Mbah. Jadi Allahu Akbar maghrib nyampe sono, bawa nok, terus bawa telur angsa sama bawa kembang. Kata si Mbahnya, mah ya udah Pak, kata mama tuh. Di situ berarti bapak udah nggak dagang ya di pasar? Situ bapak tuh, Mang, aku sakit nggak jualan. Berarti sudah berapa bulan itu ya? Iya, jadi makan tuh tergantungan sama bibi. Nah di situ ya, Mang ya, aku tuh ngobrol nih sama mama. Aku udah bisa ngobrol nih, Mang, posisi lagi sadar juga ya, ngobrol sama mama. Mah, kataku tuh, maafin Nok ya, Nok kayak gini. Udah nggak apa-apa Nok, Nok nggak salah, kata mama tuh. Yaudah Nok, yang penting Nok sehat. Mama nggak masalah makan sama apapun, katanya. Yang penting Nok sehat. Mama juga nggak masalah Nok pinjem uang buat Nok biar Nok sehat, katanya gitu. Keesokan harinya bapak sama mama bawa aku ke Simbah. Aku baru nyampe aja, Mang, udah kayak histeris, kayak aku tuh nggak mau dibawa ke sini gitu tuh. Apa sih, kataku tuh, ngapain sih dibawa ke sini? Di situ udah bau dupa, Mang. Bau dupa, bau kayak bau wangi bunga tuh. Di situ udah serem, Pak. Nyampe pintunya si Mbah, kata si Mbahnya, Pak punten, tidurin aja di kasur di situ, kata si Mbahnya tuh. Ditidurin, Mang, aku tuh. Posisi aku belum bisa apa-apa nih, Mang, tapi cuman bahasa kasar tuh keluar semua, Mang. Paci, kataku tuh, nggak mau dibawa ke sini, pulang, kataku tuh gitu. Ditidurin sama si Mbah digini. Nggak tahu aku juga dibacain apa, Mang, diginiin sama si Mbah. Di situ aku ngerasa kayak astagfirullah, lega lagi sambil ngucap astagfirullah, Mang, astagfirullah, kataku tuh. Terus si Mbahnya gini, Nok, katanya, Nok relax, Nok sehat, Nok panjang umur, Nok lawan. Ngangguk aku tuh, Mang, ya. Punten, Bapak sama Ibu keluar dulu, saya mau ngobrol dulu sama anaknya. Bapak sama Mama tuh disuruh keluar, Mang. Disuruh keluar, Simba ngobrol nih sama aku. Tapi nyambung, Mang. Nyambung ngobrolnya ya. Kayak, Nok udah makan belum? Terus, Nok hari ini kegiatannya gimana? Gitu sama Simba tuh. Nyambung aku, Mang. Bukan kayak di rumah gitu, kayak orang stres, enggak, Mang. Di situ diajak ngobrol sama Mbahnya. Selesai diajak ngobrol, suruh masuk lagi Mama sama Bapak tuh. Di situ di atas, Mang, si orang yang tinggi gede ini ngeliat kayak gini nih ke aku tuh, langsung teriak kan aku, kataku tuh,
Ya Allah, no, kenapa lagi ya Allah? Katanya mama tuh udah kayak orang capek mungkin ya Mang, ngurusin aku dari sebulan setengah kayak gitu. Mungkin mama capek, jadi sering kali ya Allah kenapa lagi gitu loh anak saya gitu kan. Di situ mama meluk, mama aku nggak mau, kataku tuh aku nggak mau hidup, aku udah gak kuat, kataku tuh. Kenapa anaknya? Ceritain ke mama ya, katanya. Ceritain ke mama. Mama, aku ngelihat orang tinggi gede serem banget mah, serem banget. Tapi di sampingnya nih Mang, bukannya satu yang berwujud satu itu, jadi di sampingnya lagi ada cewek mukanya burak Mang, mukanya tuh bener-bener burak, terus rambut tuh kayak ngelawer semua ke sini tuh Mang, setengah segini, terus kadang gini, kadang kebuka, kadang ketutup si rambut tuh Mang. Mama ngomong gini ke Nok ya, udah Nok, tanya Nok, di sini Mama lagi ngobatin Nok sabar ya, kata Mama tuh. Nok nggak boleh putus asa. Mama nggak putus asa ngurusin Nok, Bapak juga nggak putus asa ngurusin Nok kuat ya, katanya. Iya, kataku tuh, iya Ma, iya, sadar Ma, aku tuh, iya. Udah itu, terus Mbah ngambil tuh, mana Pak, katanya, telur angsanya sama bunganya, katanya gitu. Terus dikasihin Bapak tuh ngasihin ke Mbah, ya udah Bismillah ya Pak, ini mah ikhtiar ya, katanya gitu. Ya kata Bapak tuh. Di situ Mang, si telur angsa itu Mang ditaruh di ubun-ubun, ditaruh di telinga, ditaruh di mata, ditempelin semua Mang, di telinga, di mata, di hidung, di mulut, sama di pagi, ditempelin semua, dibaca-bacaan si Mbah tuh ya. Terus ditempelin lagi semuanya. Terus Mbak tuh jalan ngambil wadah Mang. Di situ di depan aku Mang, di depan Mama, di depan Bapak, mecahin si telur itu. Di situ tuh ada kayak rambut nguel Mang. Terus paku kayak udah karatan sama darah bergumpal. Kalau posisinya telurnya dari Mbah, mungkin pikiran Mama sama Bapak, pasti rekayasa gitu kan. Tapi kan itu telurnya dari Bapak sama Mama dibawa gitu Mang. Kita tuh beli telur gitu, bukan dari Mbahnya gitu kan. Jadi Mama sama Bapak tuh percaya Mang. Ya Allah, katanya, Nok kamu tuh kenapa Nok? Aku tuh udah kayak melonglong, mata tuh gini aja. Tapi telingamu masih ngedengar orang Mang. Mata masih ngelihat, tapi kayak gitu aja Mang. Kayak lemes, udah capek gitu. Hidup tuh apa sih gitu tuh, mau apa lagi sih hidup tuh, aku tuh kayak giniin terus ya Allah. Kasihan sama Mama sama Bapak gitu kan. Memang posisi aku sadar di situ Mang, setiap kali aku dibawa ke Mbah aku sadar Mang, aku sadar aku kayak orang normal, maksudnya pemikirannya normal gitu ya. Setiap kali dibawa ke situ tuh sadar aku tuh. Kata si Mbah gini, Pak Bu, ini tuh kiriman orang, katanya gitu. Nantilah saya jelasin buat nanti ke depannya saya jelasin. Sekarang Ibu sama Bapak cuman buat berdoa aja sama Allah biar semuanya dilancarkan, kata si Mbahnya tuh. Terus kata aku gini Mang ke Bapak tuh, Mah Pak, itu apa? Enggak, bukan apa-apa, itu tuh nggak tahu si Mbah, katanya gitu. Soalnya Mama nggak mau nambah beban pikiran aku Mang. Nggak apa-apa, nggak usah dipikirin Nok. Kan sekarang Nok lagi pengobatan, jadi Nok nggak usah dipikirin ya, katanya gitu. Dari situ udah tuh Mang, yang baskom itu tuh ditaruh, terus si Mbah ngambil bunga sama air. Aku dilepasin semua baju tuh, dilepasin sama dikasih kain putih tuh Mang, dari, kalau ini mah buat yang iniin mayat ya Mang, kain kafan gitu mungkin ya, ditutupin kain kafan, terus dimandiin, digeruyuk aku tuh dari atas kepala ke ujung kaki, terus aja kayak gitu. Aku nggak tahu sampai 7 kali ya. Aku nggak tahu Mang, mungkin keajaiban dari Allah ya. Apa memang posisinya aku udah sembuh waktu itu? Tangan tuh udah bisa digerakin Mang, udah bisa digerakin tangan tuh, tapi posisi badan belum. Badan masih kaku, tangan masih udah bisa digerakin tuh. Dari situ alhamdulillah ya Allah, aku tuh udah sehat lagi nih. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, kataku tuh gitu Mang. Si Mbah ngomong kayak gini ke aku Mang. Nok, katanya, sehat tuh.
Nok nggak boleh kayak gitu ya ke mama sama bapak ya. Nok kan anak baik katanya, nggak boleh kayak gitu ya. Nok harus sehat, Nok harus taat sama mama sama bapak. Nok nggak boleh kalau ada yang ngedorong Nok buat ngucapin kata-kata kasar nggak boleh diucapin ya Nok katanya gitu. Iya mbah, kata Intan. Iya. Udah dari situ mah kita tuh pulang. Jam 9 malam pulang, nyampe rumah lagi Mang, histeris lagi aku tuh. Gak tahu Mang, siang orang yang makhluk tinggi gede ini tuh selalu ada aja gitu tuh. Setiap kali aku di mana tuh selalu nongolin wujudnya gitu. Tapi Mang, waktu itu aku pertama kali nyampe rumah tuh, kan Mama nggak bakar dupa ya, Mama juga nggak ngainiin minyak wangi yang kembang 7 rupa tuh di rumah itu tuh Mang, di rumahnya Bibi itu tuh bunga tuh udah kecium banget tuh aromanya. Udah kayak kok bau bunga banget gitu sama aku tuh. Mah, kok bau bunga mah? Udah gak apa-apa katanya. Udah gak apa-apa Nok, sabar Nok ya katanya. Udah Nok sehat. Udah Nok gak usah pikiran yang macem-macem. Nok tuh sehat kata mama tuh. Nok tuh gak sakit, udah Nok sehat. Setelah bau bunga kayak gitu tuh muncul lagi si makhluk itu tuh. Tapi berwujud cantik Mang. Cantik banget, cantik sambil gini. Ke rambut tuh. Cantik banget Mang. Tapi di situ aku nggak teriak, orang cantik ya, apa yang harus diteriakin gitu kan. Setelah itu tidur tuh Mang aku tuh, disuruh mama tidur, tapi kan aku udah sehat nih, mungkin bapak juga di situ kasurnya kecil Mang, jadi aku dipindahin lah ke kamar aku, dipindahin ke kamar aku sendiri Mang aku. Jam 12 malam Mang, aku teriak lagi. Siang mukanya burak ini Mang, kayak orang gini nih, huk gitu tuh, aku tuh kayak orang ngagetin tuh Mang, di tempat tidur tuh. Terus goyang Mang, tempat tidur tuh goyang. Ya Allah, kataku tuh kenapa lagi? Teriak lagi aku tuh Mang, teriak. Terus bapak sama mama kebangun nih, ke aku lagi. Kenapa Nok? Katanya nggak tahu mama, aku nggak mau sendiri. Kataku tuh ada orang kayak ada setan lagi kataku tuh. Itu mah mukanya burak mah, semuanya tuh burak kataku tuh. Ya Allah Nok, istighfar lagi Nok, istighfar Nok, istighfar Nok. Ambil wudhu yuk kata mama. Ambil wudhu Noknya yuk, biar Nok lebih tenang, biar Nok lebih rileks. Yuk wudhu yuk, sholat sama mama yuk Nok yuk. Nok nggak apa-apa di kasur aja, yuk sholat katanya gitu. Aku tayamum ya Mang, tayamum, wudhu, mama sholat di situ, sholat tahajud Mang. Setelah sholat Mang, sholat rileks tuh aku, rileks. Udah tidur lagi aku juga mah, kataku aku tidur lagi ya. Iya Nok, mama di sini tangga mah, kataku tuh. Udah mama tidur aja, takut mama nanti keganggu, maafin Nok ya mah, kataku tuh. Udah mama masuk lagi ke kamarnya, aku tidur lagi nih. Tidur lagi, jam 1:30 aku bangun Mang. Orang tinggi gede itu tuh Mang ngeliatin aku dari atas. Tapi aku nggak mau teriak, aku nggak takut ngebangunin mama, aku cuma nangis Mang di situ. Aku nangis, ya Allah aku nggak mau, kataku tuh nggak mau kayak gini, ya Allah aku mau sehat, aku nggak mau gitu kan. Si tinggi gede ini aku sambil baca-bacaan Mang, astagfirullahaladzim, kataku tuh baca ayat kursi, aku tuh keluar semua baca-bacaan aku, terus hilang dia tuh, hilang. Paginya Mang, pagi, terus bapak ngomong ke mama, bapak nengokin aku nih sama mama, ngomong ke mama gini, mah katanya, bapak mau jualan lagi ya, soalnya nggak mau ngerepotin Bibi, takut nanti gimana ke depannya, bapak jualan lagi ya. Jualan Mang bapak tuh, buka lagi, tapi sering ada kejadian yang janggal. Kayak di situ tuh, di yang rukonya bapak nih Mang, di depan ruko bapak tuh ada gundukan tanah Mang, gundukan tanah merah. Mama sapu, beres-beres tuh mama tuh Mang, beres-beres, jualan lagi, buka gerai, tapi sepi Mang, sepi banget. Terus juga banyak kejadian janggal kata mama, jadi sering ngelihat kayak penampakan, terus sayuran yang kita ngambil dari petani kan harusnya fresh ya Mang, itu mah sering busuk. Jadi tuh kayak tomat, cabai, semuanya tuh sering busuk, nggak ada yang fresh gitu loh. Terus ada tuh pembeli yang datang, kenapa? Tutup aja katanya gitu. Iya anak sayanya sakit katanya si bapak tuh. Oh katanya sakit apa? Tuh nggak sakit apa-apa, cuma sakit biasa kata bapak gitu. Nah terus di situ tuh Mang si pembeli itu tuh beli nih, beli tomat, beli cabai, beli sayuran, semuanya, maksudnya yang biasanya dibeli. Keesokan harinya tuh Mang balikin lagi si sayuran itunya tuh, kok busuk katanya gitu. Kan aku
aku maksudnya beli bukan langgan yang baru gitu kan, udah beli di kamu tuh udah lama, kenapa sekarang ngecewain, kok busuk semua katanya gitu. Ya Allah maaf ya kata bapak tuh. Akhirnya bapak pulang tuh Mang, pulang ngomong ke aku, Nok, apa ya Nok katanya, kok kejadian janggal tuh di warung gitu ya makin banyak. Aku sadar Mang, aku ngomong juga, emang kejadian apa Pak, kata aku tuh gitu. Bapak tuh di rumah Nok teriak-teriak kayak gitu, asa percaya nggak percaya Nok katanya gitu. Tapi bapak sekarang tuh udah ngalamin sendiri katanya gitu, ngelihat orang tinggi gede, cewek mukanya burak tuh udah ngalamin sendiri Nok katanya. Tapi kok kenapa ada di warungnya bapak gitu kan? Kenapa ya Nok, apa warungnya angker apa gimana ya? Terus kata mama gini Mang, udahlah katanya, mungkin kamunya kali capek, kata mama tuh. Orang beneran, aja jangan dipikirin katanya gitu. Di situ Mang, aku mikirnya gini, mungkin bapak halusinasi lah gitu kan. Masa sih bapak ngelihat kayak gitu. Besoknya tuh hari kedua berarti ya, hari kedua aku ke Mbah lagi, suruh bawa kemenyan, suruh bawa bunga lagi, sama suruh bawa telur yang angsa itu Mang. Terus bawa lagi nih, hari kedua pengobatan, dibawa dibopong lagi, dibopong nyampe di rumah Mbah, direbahin lagi Mang. Aku tuh kayak orang kerasukan aku di situ Mang. Keluar semua, tangan udah bisa gerak, aku nonjok si Mbahnya. Apa sih kamu, kataku tuh. Kata si Mbahnya, udah Nok, istighfar katanya. Gak boleh kayak gitu, ini Mbah. Coba Nok lihat ini Mbah mau nolong Nok, Mbah bukan mau nyakitin Nok. Nok istighfar ya, gak boleh kayak gitu ya Nok, istighfar. Nok sehat katanya, Nok kuat, gak boleh kayak gitu. Aku di situ kayak orang kerasukan tuh bener-bener Mang. Udah ngelantur semua kemana-mana, ngomongnya kasar, tangannya main, barang yang ada di situ aku acak-acak semua, lemparin ke Mbah, ngelemparin ke bapak. Tapi Mbah dengan nada kalemnya, sabar ya Nok sehat. Mama juga di situ nangis terus Mah. Selama pengobatan yang kedua ini tuh mama nangis terus. Udah kata si Mbahnya, gak usah nangis ya Bu, ini anak ibu bukan anak ibu, ini tuh bukan anak ibu harus tenang, gak boleh kayak gitu, nanti anaknya malah nambah ini katanya. Ibu duduk, tenang dulu, ibunya istighfar, ibu banyak-banyak istighfar. Si mama tuh nyamperin aku Bang, dipeluk aku tuh, dipeluk. Salahnya aku juga ya Bang, aku gak sadar ya, aku nonjok mama, tonjok tuh ininya mama sampai biru Bang. Menangis meluk bapak tuh. Katanya, kenapa ini anak aku kok biasanya nurut, kok jadi kayak gini sih Pak, katanya ini bukan anak aku, katanya gitu. Ini bukan anak aku setengah sadar Mang. Aku tuh bukan orang yang linglung, yang lupa ingatan, enggak. Aku tuh setengah sadar di situ tuh. Jadi hati aku menolak, tapi tangan aku yang ini tuh yang gerak. Terus kadang ucapan tuh buruk dulu, tapi nanti astagfirullah gitu tuh Mang. Di situ mama nangis meluk bapak. Sabar katanya, sabar. Lagi diobatin, bukan anak aku itu Pak. Katanya anak aku nggak kayak gitu. Katanya anak aku nggak kayak gitu Pak. Sabar Mas, sabar ya. Ambil minum, bapak tuh diminumin dulu, tenangin dulu mama, terus lanjut pengobatan Mang. Lanjut pengobatan, terus si Mbak gini ngomong ke aku, kamu mau apa katanya gitu. Kopi. Dikasih lah si Mbak tuh, bukan ngasih kopi dulu tuh Mang, ngasihnya si kemenyan itu, ini aja dulu. Iya kataku tuh. Tapi perasaan aku tuh kayak bertentangan gitu tuh Mang. Aku nggak mau ngucap kayak gitu, tapi ngucap gitu tuh. Iya kataku tuh. Dimakan tuh Mang. Si kemenyan itu tuh aku makan. Udah selesai makan kemenyan, kamu mau apa lagi? Kopi. Sambil teriak tuh, kopi kataku tuh. Ya diambilin sama Mbah kopi. Gelenggeng Mang, yang muk zaman dulu tuh Mang, yang gede banget tuh, habis diminum sama aku. Terus apalagi kamu maunya? Teh kataku tuh, ambilin teh. Diambilin tuh sama si Mbahnya, diambilin teh. Udah, iya udah kataku tuh, udah tuh Mang.
aku rada rileks lagi. Tapi otak aku udah kayak amburadul mang, kayak hati bertentangan, otaknya mikir kayak aku tuh salah kayak gitu tuh, tapi kenapa aku lakuin gitu tuh, kenapa nih aku tuh kayak gini. Di situ Mbak ambil telur lagi mang, ambil telur sambil bacaan lagi, ditaruh lagi di ubun-ubun, ditaruh di ubun-ubun, ditaruh lagi di telinga mang, ditaruh di mata, ditaruh di hidung, ditaruh di mulut, ditaruh di terus berulang kayak gitu mang, berulang ditaruh, terus dipecahin lagi tuh, dipecahin lagi di baskom, dipecahin lagi, isinya tuh mang kayak gitu lagi, kayak rambut utan rambut, terus paku yang karatan mang, sama darah bergumpal. Mama histeris lagi mang, nangis lagi mama tuh. Nah setelah pengobatan kedua ini ya mang ya, aku tuh badan tuh udah ngerasa kayak agak mendingan, terus kaki juga udah bisa ditekuk gitu ya, terus tangan udah ini, cuman badan segini mang, belum bisa digerakin tuh. Akhirnya bawa pulang lah aku tuh, dibawa pulang ke rumah. Bapak sama mama ke pasar, bawa pulang langsung ke pasar, soalnya belanja tuh mang, jadi nyetok belanjaan bawa ke pasar. Di situ aku histeris lagi, ngelihat orang tinggi gede lagi, mukanya burak lagi. Bibi datang, napa nok katanya, gak apa-apa Bi. Tiba-tiba tuh mang, nggak tahu kenapa mukanya Bibi tuh berubah jadi mukanya Bang Bay. Siang temennya bapak ini yang sebelah rukonya tuh mang, jadi si mukanya Bibi tuh kayak mukanya Bang Bay. Terus aku tuh mau nonjok gitu tuh ke Bibi nih, istighfar Nok katanya, Nok tuh kenapa kayak gini, gak boleh kayak gitu tuh Nok, dasar kataku Bang Bay bajingan kataku tuh, Bang Bay tuh kataku tuh gitu kan. Situ Bibi keluar telepon bapak suruh pulang. Besokan harinya kan bapak sama mama tuh masih di pasar nih. Bapak tuh mulai jualan di pasar tuh jam 11 malam mang. Pas selesai pulang dari pasar tuh jam 3 sore. Kadang jam 2 udah pulang. Di situ aku pagi sendirian tuh mang. Kalau orang ini mah ya, orang desa mah kan rumah tuh masih kayak tempat tidur di sini gitu mang, di sini tempat cucian gitu, di sininya sumur gitu ya. Nah di samping sumurnya itu mang ada kayak gundukan tanah, di situ banyak cacing kan, otomatis yang orang namanya bekas nyuci apa buang ke situ, di situ banyak cacing tuh mang. Aku yang nggak bisa apa-apa mang, nges gini kayak orang tiduran kayak gini tapi sambil jalan gitu ya, nyamperin yang itu, yang gundukan tanah itu, digali lah aku tuh, gali, aku makan tuh cacing. Bibi dateng, ya Allah katanya, Nok ini tuh apa sih maksudnya, apa sih kataku tuh, sana pergi, gak usah kesini, lapar kataku tuh gitu. Aku tuh sadar mang, tapi nggak tahu aku ngucap kayak gitu tuh, makan itu di situ cacing tuh banyak mang, makan. Bibi kayak gitu ngerangkul aku, ngikep gini. Aku waktu itu kurus banget mang, badan tuh kurus banget, jadi Bibi perempuan pun bisa ngeboyong aku, ditaruh lah aku tuh di situ. Telepon bapak, kenapa lagi ya Allah katanya gitu, Nok tuh bapak tuh pulang lagi tuh. Besoknya nih mang ngebawa aku lagi ke Simbah ya gitu mang, suruh ya seperti biasa mang. Jadi si telur itu ditempelin semua ke yang waktu itu ini, terus dipecahin lagi isinya kayak gitu, dimandiin air. Tapi di situ aku udah sehat mang, udah langsung kayak bangun, lah aku sehat kataku tuh, alhamdulillah aku sehat nih kataku tuh gitu kan. Terus si Mbah, ya Nok sehat makanya Nok hebat katanya, nggak boleh ini ya. Bapak sama mama tuh disuruh masuk mang, disuruh masuk sama si mbahnya, ngobrol lah sama si mbah tuh, ngobrol. Pak katanya, ini tuh anak bapak tuh ada yang bikin. Bapak saya kasih tahu pelakunya, tapi bapak nggak usah dendam ya. Iya kata bapak tuh, oke, ini tuh persaingan dagang pak. Tetangga sebelah kios bapak nih, itu tuh syirik ke bapak. Terus kata bapak gini, sebelah mana? Sebelah kiri. Berarti Bang Bay kan bang, yang sering ngobrol sama bapak ini siriknya. Oh iya kata bapak tuh,
waktu itu tuh anak saya dikasih makanan Mbah katanya sama si Bang Bay ini. Iya, dia tuh sirik, soalnya bapak tuh jualannya lebih laris, lebih banyak katanya gitu kan, lebih komplit. Dia tuh sirik, pendapatan tuh jauh Mang sama Bang Bay ini tuh. Nah setelah itu ya Mang ya, aku sehat, alhamdulillah ya. Terus kata si mbahnya gini, kamu mau dibalikin nggak? Semuanya mau dibalikin nggak? Kata mama, ya balikin aja. Tapi kata bapak jangan. Resikonya apa Mbah? Kalau seandainya kamu mau ngebalikin semuanya, kamu sengsara 7 turunan. Tapi kalau kamu selesai di sini, cukup Allah aja yang ngebales. Udah cukup sampai di sini, biar Allah yang ngebales. Kata bapak sama mama, biar Allah yang ngebales. Tapi Mang, di situ Mbah nggak mau dibayar, nggak mau nerima uang dari bapak sepeser pun. Akhirnya pulang, nyampe rumah, diskusi lagi sama mama, katanya biar kita sama-sama enak gitu ya, nggak ada yang perdebatan kayak gini kayak gitu, nggak ada yang sirik. Kita pindah lokasi pasar Mang, terus buka lapak baru, mulai kehidupan baru di situ. Jadi akhirnya pindah ke pasar yang lain. Jaraknya jauh gitu. Lumayan, tapi di wilayah yang sama. Masih di Bandung. Iya. Nah dari kejadian ini berarti bapak itu nggak jualan selama berapa bulan itu total? 1 bulan, hampir 2 bulan kayaknya. 2 bulan ya? Iya, 2 bulanan. Lama juga. Dan setelah pindah usahanya rame? Setelah pindah itu usahanya sepi. Soalnya gini Mang, kalau dulu kan bapak tuh harganya jauh di harga pasaran. Kalau yang waktu sekarang ini jualan itu bapak tuh nyamain harga pasaran karena nggak mau bersaing. Jadi kita tuh netral aja gitu. Ya takut kejadian lagi ya. Takut kejadian lagi. Oh jadi sebelumnya itu memang harga yang bapak ini lebih murah. Lebih murah. Dari yang lain. Soalnya kan bapak kan ngambil dari petani Mang. Ya pantas ya. Jadi ada yang ngambek ada gitu yang, ya. Padahal yang tadinya tuh bapak sama Bang Bay tuh Mang suka ya jalan-jalan kemana bareng, suka ngopi bareng, suka nonton bola bareng gitu. Dari awal kejadian bapak nyeritain omset ini jadi agak jauh, agak renggang. Ya itu kunci juga tuh. Jadi jangan suka cerita omset orang ya. Omset diri pribadi jangan diceritain ke orang, bahaya akibatnya ini ya. Dan sembuhnya itu kok nggak langsung ya dari si Mbah? Iya. Bertahap begitu ya? Bertahap. Sampai berapa kali itu? Iya. 3 atau 4 kali ya? Baik, ini untuk sobat yang berdagang di pasar, memang pasar tempatnya, kata orang ya, tempatnya yang begitu-begituan ya, persaingan bisnis juga, persaingan dagangan ya. Jadi harus berhati-hati. Ada pesan sedikit untuk penonton MM? Iya, buat semuanya ya, pedagang di pasar ataupun pedagang di yang lainnya, kita tuh sama-sama cari rezeki kan. Janganlah kita menjatuhkan yang lain. Soalnya di sini bapak tuh Mang memang salah. Jadi harganya tuh di bawah pasaran kan jatuhin yang lain gitu kan. Persaingan dagang memang kayak gitu Mang. Makanya harus ikut harga pasar ya. Harus ikut harga yang normal. Iya, harga normal gitu. Jadi jangan banting harga. Jangan, gitu. iya. Dan yang terakhir, kondisi Bang Bay seperti apa? Kalau keluarga saya tuh Mang nggak pernah ini lagi, jadi udah lost contact. Sekarang tuh biar Allah aja yang balas gitu. Nggak tahu lagi kondisinya. Nggak tahu lagi kondisinya. Abis tutup dari situ kita keluar, nggak pamit juga sama dia. Udah selesai. Luar biasa ya. Ya, terima kasih Mbak Intan. Mudah-mudahan sehat terus ya. Amin. Nggak terulang lagi masalah ini. Sehat sekeluarga. Amin. Ada masa di mana hidup terasa runtuh seketika. Kebakaran itu mengambil segalanya dari keluarga Mbak Intan. Namun mereka memilih untuk bangkit di tempat baru dan juga dengan harapan yang jauh lebih besar lagi. Usahanya memang kembali tumbuh. Dan ketika kesuksesan datang menghampiri, nyatanya tak semua ikut bahagia. Membuat rasa iri perlahan berubah menjadi niat buruk. Ketika gangguan mulai datang, tubuh Mbak Intanlah yang menjadi perantara. Dan saat kebenaran terungkap, keluarga Mbak Intan memilih untuk diam. Karena tak semua luka harus dibalas dengan luka. Halo Sobat Malam Mencekam,
Ini waktunya buat sobat semua untuk jadi lebih dekat bersama Malam Mencekam. Ayo, gabung membership sekarang juga, cuma dengan 10 ribuan. Kalian bisa dapat akses ke ratusan konten eksklusif. Mulai dari pembuktian ilmu goib, perjalanan dan penelusuran tim Malam Mencekam, sampai momen lebih dekat bersama para narasumber. Dan gak cuma itu, member juga bisa nonton video terbaru lebih awal. Plus dapat emoji dan badge eksklusif khusus member, biar identitas kalian makin mencekam. Klik tombol gabung sekarang dan jadilah bagian dari keluarga besar member Malam Mencekam.